Bapak sekalian, jadi Masya Allah ya, tadi kita bicara tentang kapiler. Jadi kapiler itulah sebenarnya yang menggaungi tubuh kita. Nah, yang menarik kalau kita bicara spesifik aja pada kondisi imun, ya, pada kondisi imun. Di saat seperti sekarang ini kita membutuhkan imunitas yang imunitas yang lebih baik. Jadi gini, saya akan jelaskan dengan cara yang gampang, Anda cerna aja. Sekarang misalkan ya, di depan mana tuh? Di depan sebelah mungkin Washington DC lah, depan White House itu, ya. Misalkan di situ ada orang yang bakar kertas, ya. Bakar kertas itu katakanlah kertasnya segini, secuil gitu kan, ya. Cuil gini kan, kertas itu dibakar di depan kantor White House misalkan. Nah pertanyaannya, bakar kertas seperti ini, ya terbakar lah atau apapun lah namanya gitu kan, di depan White House. Kira-kira pertanyaannya, saya nggak tahu di Amerika pasukan khususnya apa. Sebulan mungkin pakai kata pasukan khusus kita aja lah, atau Kopassus. Pertanyaannya, apakah dengan bakar kertas segini, Kopassus bisa datang, marinir bisa datang, Paskas bisa datang, atau mungkin apa tuh namanya ya, kavaler, apalah namanya pasukan-pasukan itu bisa datang nggak? Pertanyaannya kan, kalau pertanyaan itu maka jawabannya ya jelas tidak. Ya yang datang siapa? Ya office boy aja lah, bener disiram sedikit, dibersih-bersihin kan gitu. Oke? Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kertas yang kecil ini, yang terbakar di depan White House tadi itu, bisa menyebabkan atau bisa memanggil para pasukan-pasukan khusus tadi. Kalau pasukan umumnya datanglah, mungkin kalau misalkan ya kalau pengen manggil misalkan di sini kan hansipnya, babinsanya, kodimnya misalkan gitu kan, ya oke mungkin lah, itu mah sudah hal lumrah. Tapi pertanyaannya pasukan khusus yang datang. Caranya gampang sebenarnya. Caranya adalah ajak orang, panggil orang untuk mengerubuni bekas bakaran ini, oke? Lalu semua orang teriak panjang-panjang, besar-besar, gede-gede, keras-keras. Dia katakan, ada kebakaran, ada kebakaran, ada kebakaran. Terus dia teriak seperti itu. Ya, Anda bayangkan di tempat yang strategis seperti di White House misalkan gitu kan. Contoh-contohnya itu, lama-lama ya pasti akan datang, orang akan terpengaruh dengan itu. Nah, baik, apa hubungan dengan bekam? Ini yang seru sekalian. Jadi subhanallah ya. Jadi ketika orang itu dikopak, gitu kan, dikop kayak begini, ya. Jadi kop. Ini kan sebenarnya ibaratnya itu ya, kertasnya udah kita taruh nih di depan White House-nya, depan ya White House lah gitu kan. Depan gedung tadi. Lalu, supaya kertas ini terbakar, apa yang terjadi? Nah, kalau dibagi kulit kita, ya, kulit itu supaya bahasanya terbakar si kertas tadi pura-puranya gitu kan. Jadi, Masya Allah, proses pembakaran, tanda kutip yang ada pada kertas, pada kulit kita itu analoginya adalah penusukan atau penyayatan. Jadi, sebenarnya ketika kulit itu dibekam, ya, dikop gitu kan, dia udah manggil tuh, udah ngumpulin tuh pasukan-pasukan inflamasinya, pasukan-pasukan peradangannya. Subhanallah, kemudian ketika ditusuk atau disayat, maka keluar darah. Nah, keluar darah inilah dasar utama terjadinya bekam itu. Ya. Jadi proses perlukaan pada bekam, ya, dari semua teori yang saya pahami, adalah teori inflamasi atau teori peradangan. Ada aja juga teori tentang tawazun, macam-macam lah ya. Jadi yang paling gampang itu kita jelaskan yaitu tadi teori tentang peradangan. Jadi ketika kulit kita dilukain, maka otomatis terjadi peradangan di situ. Nah, pertanyaannya, kita akan memanggil pasukan-pasukan khusus nih, karena kita punya dua sistem imun bawaan sama sistem imun adaptif. Bawaan sudah di set up oleh Allah dari lahirnya kita, ya, dari apa yang masuk ke badan kita sejak dari kehamilan sampai lahiran. Adaptif dari apa yang kita dapatkan. Nah, dua-duanya ada, tinggal mau dipanggil atau tidak. Dan ternyata ketika orang itu sudah dilukain, mulai teraktivasilah sistem imunnya.
karena peradangan atau perlukaan. Oke. Lalu ketika sudah dilukain, apa yang kita kerjakan? Di organisasi kami ya di PB ini, kami memang mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengembalikan atau bukan menguatkan atau menyempurnakan bekam itu hingga memberi hasil yang optimal, dan ini ternyata secara riset itu ternyata efeknya luar biasa, adalah ketika orang itu selesai dibekam, selesai ditusuk ya, kan dikop lagi tuh. Apa yang dikerjakan? Nah, diambil darahnya, dibuang, disedot gitu kan dengan cupping, itu blood cupping. Nah, ini kan proses inflamasi lokal sebenarnya. Nah, setelah itu darahnya dikeluarkan atau tidak dikeluarkan, tetap dalam itu cuman kopnya itu, Bapak sekalian, katakanlah ini kop ini kan, kop itu begini gitu. Nah, di ujung ada pentilnya, tap. Nah, itu anginnya dibuang. Anginnya dibuang, kemudian kan dia kempes lagi tuh. Darahnya masih dalam atau kita buang, nggak masalah juga, dikop lagi. Nah, proses pengkopan berulang inilah yang ibaratnya tubuh itu seakan-akan manggil pasukan-pasukan khususnya, manggil dalam bentuk kalau tadi bahasa kita kan kebakaran, ini segala macam mukanya. Nah, itu tubuh kita begitu. Ketika terjadi perlukaan ini meskipun kecil, cuman titik-titik doang gitu kan. Tapi itu bagi tubuh ketika di skop lagi, sedot lagi. Awalnya dia manggil pasukan-pasukan lokal yang pasukan-pasukan perifer gitu kan. Tapi lama-lama akhirnya karena terus-menerus diulang pengkopan tadi, Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi apa? Yang terjadi pasukan di pusat dipanggil. Ada nyeri nih, ada pengeluaran darah nih, ya. Jadi kan tanda-tanda radang itu kan ada nyeri, ada keluar darah, ada darah, kemerahan ya. Kemudian ada fungsiolesa ya, rubor, kalor, tumor, dolor gitu yang kita pernah belajar itu, kemerahan ya. Kemudian nyeri seperti itu, itu ternyata memanggil pasukan-pasukan imun yang ada pada daerah pusat, yaitu di otak atau SSP, susunan saraf pusat kita. Tapi yang menarik lagi Bu sekalian, ternyata selain kita bicara tentang tadi imun, jadi kalau imun tuh insya Allah sangat-sangat terbantu dengan bekam. Jadi sebenarnya kalau kayak zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, sering saya sampaikan berulang ya, umat Islam tuh nggak usah panik dengan wabah ini. Perbaiki wudhunya, perbaiki sholatnya, tambahkan sholatnya, sholat sunnahnya ditambahkan. Ini mana? Ternyata ada stok alat bekam di sini. Nah ini ya, jadi misalkan begini nih, Bapak sekalian ya, ini kan kopnya begini. Nah, pertama kali kan daerah yang kita mau bekam itu ya, katakanlah nih kulit ya, itu kan kita bersihkan ya, kita biasa menggunakan minyak zaitun ya, atau desinfektan alaminya. Misalkan kita menggunakan garam gitu-gitulah. Kalau mau pakai alkohol boleh nggak? Ya boleh aja, cuman kita jarang pakai ya. Bersihkan, habis bersihkan itu kan mulai dikop, jadi nggak boleh langsung disayat dulu, dikumpulin dulu pasukannya, kumpulin dengan cara kan disedot itu kan nyeri, ya nyeri. Kemudian apa yang terjadi setelah nyeri itu, malah kita buka nih pentilnya, kita buka, ya, taruh di tempat yang bersih ya dan higienis, kemudian baru ditusuk atau disayat. Ya, setelah tusuk atau disayat, ya, dengan sayatan sangat ringan atau tusukan sangat ringan, baru kita kop lagi kayak begini, seperti ini. Ya. Nah, ini kan dia merah sini. Di sini merah nyeri, di dalam itu akan terjadi pengeluaran darah. Nah, pengeluaran darah dalam itu tuh sudah mulai memicu reaksi inflamasi dalam tubuh kita yang akan memanggil sel-sel imun di sini. Juga kalau kita bicara tentang bekam, efek bekam tuh panjangnya minta ampun, Bu. Bukan cuma sekedar ngeluarin darah, bukan cuma ningkatin imun. Ya, bukan. Jadi, Masya Allah ya, kita kalau bahas tentang bekam ini ya, kalau saya buka PowerPoint-nya itu takjub gitu, Masya Allah. Ini benerlah sabda Nabi SAW itu. Ya, jadi akhirnya ini kan buka, baru nanti kita kop nih, ada darah sini kan dikeluarin. Atau kalau enggak, saya biasanya kalau saya punya style gitu kan, itu saya tetap tempelkan begini, ini saya sedot berulang. Nah, penyedotan berulang inilah buka,
sedot lagi, buka sampai ya 3-4 kali atau 5 kali gitu. Itulah yang tadi saya katakan menyebabkan pasukan khususnya kita dipanggil oleh peradangan atau proses peradangan di sini. Paham ya? Mudah-mudahan paham.